Basah seluruh badan ialah namanya mandi hadas besar. Yang basah mandi dolok Pak Ustadz, terserah. Kalau mandinya di WC mungkin kaki dolok basah, tapi kalau salto di sungai mungkin pala dolok. Oh, jadi mandi tobat hilang dosa kita Pak Ustadz? Insya Allah hilang. Apa lagi kalau kau mandinya di tengah laut? Bukan cuma dosanya yang hilang, kaunya hilang sekalian. Setelah mandi tobat, sholat sunnah tobat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat bagi yang pakai usolli. Yang daan pakai usolli, daan pakai usolli. Maksudnya dalam hati aja. Yang penting itu kan niat. Niat, yang penting dalam hati itu niat. Kalau niat udah kuat, daan perlu dilapaskan usolli. Usolli bukan rukun dalam sholat. Yang rukun itu niat. Makanya bapak ibu yang daan tahu usolli, jangan sampai daan sembahyang. Karena cukup niat dalam hati pakai bahasa kita pun sah. Ya Allah, itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya. Allah. Isuk sembahyang maghrib age. Ya Allah, niatnya masih sami macam nak semari. Sah. Nih bapak-bapak yang daan tahu lalu bacaan sholat, ngikut ajak dolok, sah. Ada orang mu'alaf, tau ke mu'alaf? Mu'alaf orang yang baru masuk Islam, kan dia tidak tahu gimana cara sholat. Jadi gimana? Ngikut ajak dulu. Datang ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam, dari takbir sampai salam, sah sholatmu. Cuma anak seumur hidup gaya. Sambil ngapal, balilah buku perukunan tuntunan sholat lengkap di pasar ye. Kalau yang ukuran sekilan agak kacik ragenya 7.000, kalau yang agak besar ragenya 10.000. 10.000 ya mahal ke murah? Murah. Katanya nak masuk surga, tapi 10.000 pun tidak mau. WC umum di Pontianak aja sekarang udah 5.000. Kancing 2.000, berak 3.000. Pas kita berak dimintanya 5.000. Ngapitang 5.000 tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Belilah, tidak mahal itu 10.000. Nah, soal bacaan gimana Pak Ustadz? Al-imamu junnah. Imam itu nanggung bacaan makmum. Makanya daan semennya daan sembarangan orang bisa jadi imam. Jangan mantang-mantang Pak Haji, padahal bacaan lintang pungkang, tatap nak ngimam. Baca ayat, ijajul jilatil arbu jiljalaha. Nah, petang lalu teh bujil-bujil dia. Salah. Tapi yang tadi Pak Imam sholat isya ini, Masya Allah, rasanya macam sholat di Masjidil Haram rasanya. Bagus bacaannya. Yang mana Pak Imamnya tadi? Wah, ini dia. Belajarlah dengan beliau ya, ngaji yang bagus gimana? Pak siapa namanya? Hah? Haji Ahyar. Haji Ahyar. Pak Haji, boleh mau ngajari saya ngaji? Dari ngaji aja ya Pak Haji. Karena dah tua itu belajar ngaji si supan. Kalau bisa Pak Haji anak biniku sanak beri tahu. Ngapain dik? Jatuh martabatku. Aku nak belajar ngaji 4 mati aja dengan Pak Haji. Bisa ke? Kata Pak Haji Ahyar, jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Ku kicingkan sebelah, ngajilah. Tapi ngeje Pak Haji, ngeje. Baca. Badatas bapak, datas pak, bapak. Mim dapanmu, bapakmu. Badapan buta, datas tak buta. Bapakmu buta. Zaman saya kacik ngaji kan gini, masih ngeje. Gurunya garang. Dicucuknya mati kita pun salah sikit. Masih ada bagasnya yo. Jadi Pak Ustadz dandam dengan gurunya. Nah, ingat aja. Tiap kali berceramin melihat itu, ingat kan nak cucuk. Tapi mundaan dicucuknya mungkin daan tahu ngaji saya sampai sekarang. Daan macam biak kini, baru dimarahi lah guru dah nak melapor ke polisi. Pret. Patutlah anak macam nak antu semuanya. Dan hormat dengan guru. Malah guru nak dipenjarakan. Mentang-mentang ada undang-undangnya. PKDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apa kekerasannya Pak Ustadz? Ada 3 kekerasan dalam undang-undang pasal 32. Pak Ustadz tahu, saya kan master hukum. Saya bukan sombong, tapi kerewak dah pasti. 3 macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik.
nampar bini, mukul bini, nandang bini, masut bini, bambap bini, fisik. Tapi ini undang-undang bukan untuk laki ke bini aja, bini pun lebih garang kadang-kadang ke laki. Baru nak laki izin pagi ke pasar, izin abang ke usah nak lama gila, takut luar biasa. Yo pak, tukang siksa bapak yo. Kalau bapak tidak terima, laporkan juga ada ke polisi, PKDRT, karena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua, kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga non fisik, bukan fisik. Apa itu Pak Ustadz? Melecehkan, menghina, merendahkan, ngomong dengan bini, dasar orang kampung. Kata bininya, bang, kita kan sekampung. Apa lagi kalau sampai dibodoh-bodohkannya, itu jangan sampai. Itu termasuk kekerasan non fisik, nyakiti hati. Yang suka nyakiti hati bapak atau ibu? Yang jawab ibu, bapak nak jawab takut. Dia di sampingku, Pak Ustadz, jawab kau sahih gitu. Kekerasan dalam rumah tangga non fisik, saya sudah sampaikan ke bini saya, kau boleh marah dengan saya, kau boleh nak lempar kepala saya, yang penting daan kena. Satu yang pantanginyan saya minta dalam rumah saya, apa ya bang? Jangan kau bawa keluargaku. Sekali kau sabut, kau rendahkan keluargaku, keluar kau dari rumah. Harus tegas orang laki. Jangan macam tikus basah di rumah. Hilang kehormatannya. Manilah aku dah anak takut dengan bini Pak Ustadz. Bapak takut ke dengan bini? Takut? Berhenti jadi orang laki. Dibencong aja sekalian. Rumah kita siapkan. Gaji tiap bulan kita balik. Pupur binjunya kita siapkan. Pakaiannya kita balikan. Oto kita cicilkan. Lalu takut dengan bini, di mana masuk akalnya? Harusnya kita ini kan bosnya di rumah. Manilah Pak Ustadz, mun dia marah pacahlahnya piring. Berapa gig dipacahkannya? Sige, mun dipacahkannya sige, kau pacahkan selong sen Pak. Mun dipacahkannya selong sen Pak Ustadz, bapak pacahkan semuanya. Ngapain tangga ya? Piring pacah bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki tidak boleh diinjak-injak bini. Takbir. Lihat bu, penderitaan yang terpendam. Itu apa yang ketiga nih Pak? Kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, tidak memberi nafkah. Ibu kalau daan diberi nafkah lakinya, 5 nafkah ibu yang wajib: makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. 5 IG daan diberikannya, boleh ibu laporkan ke polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Jelas? Ingat bang, mun dia daan beri nafkah bang, 5. Apa ya? Makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Mundaan, takut dia. Tak sampai ke sia ceritanya ini. Kembali lagi ke laptop. Jadi bagi yang mampu bangun masjid, bangunlah. Yang kedua nih Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban tidak akan Allah ampuni dosanya, tidak akan Allah kabulkan doanya. Yang kedua, musyahin, orang yang daan berdamai, dah lama berkelahi, dah 20 tahun daan senaguran, tapi mereka belum saling minta maaf, maka dia daan diampuni, daan Allah kabulkan doanya. Mau enggak Bapak? Makanya minta maaf. Ibu punya salah dengan bapak, minta maaf dengan bapak. Kalau dosa tadi kepada Allah, langsung tobat kepada Allah. Tapi dosa dengan manusia, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan yang bersangkutan. Tadi dosa kepada Allah, pertama cari tobatnya, mandi tobat. Yang kedua, sholat sunnah tobat. Yang ketiga, setelah sholat sunnah tobat 2 rakaat, ayatnya apa yang dibaca Pak Ustadz? Ayatnya terserah. Kalau hafal surah Ali Imran ayat 129. Kalau tidak hafal kul huwallah aja pun boleh. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Boleh ke Pak Ustadz? Boleh. Itu yang dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi. Dia sholat ayatnya kul huwallah tolen. Pak Imam juga di situ boleh dipraktekkan. Kalau memang tidak hafal lalu ayat yang lain ya.
Sembahyang maghrib rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Nanti sembahyang isya rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Sampai orang hafal dengan mukanya. Siapa yang imamnya? Itu imam kul huwallah. Dah tertulis di kaningnya kul huwallah. Boleh, itu dalil boleh membaca ayat yang sama dalam sholat berjamaah. Nah, jadi bagi bapak yang sembahyangnya malar kul huwallah, makin semangat lah kak malam itu. Ternyata boleh Pak Ustadz, mantap lah, isuk dia kul huwallah lagi. Nah, selesai sholat sunat taubat 2 rakaat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau sampai nangis bapak, bagus. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Saking nyaringnya dia istighfar sampai terbangun bininya. Astagfirullah. Abang nangis ngapain bang? Banyak dosa deh. Dosa apa? Dosa bercinta. Kita kan tidak bercinta langsung nikah, bukan dengan kau. Sebelum kau ada 29. Apa? Camas. Nah, setelah itu berdoalah kepada Allah, taubat dengan setobat-tobatnya. Begitu cari taubat kepada Allah, langsung kepada Allah. Tapi dosa dengan sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan yang bersangkutan. Pak, Bapak, Pak, dah bermatian ke? Si an bunyinya itu. Pak, Pak, macam isuk lusa nak mati. Pak, oh, bapak kira-kira punya salah ndak dengan bini? Nah, ada anak aku. Bapak, saya yakin dan percaya. Ada iklan lewat. Yang mana umatnya? Anak Pak Haji saatnya. Ternyata ceramah di Masjid Nurul Huda ada iklannya. Iklan apa lah kira-kira ya? Sesungguhnya kita semuanya adalah sedang beriklan. Gimana nak narik perhatian orang mau masuk Islam? Banyak orang dan tertarik kepada Islam karena bintang iklannya salah. Bukan lagi teorinya buanglah sampah pada tempatnya. Yang buang sampah sembarangan siapa? Orang Islam. Ajarannya bukan lagi jagalah kebersihan karena bintang iklannya salah. Saya ini Pak, kira-kira cocoknya bintang iklan apa? Iklan sabun mandi. Kalau saya iklannya iklan orang berangkat haji umroh, orang percaya. Tapi mun saya kena suruh jadi bintang iklan susu sehat, pakailah susu ini, badan Anda akan sehat dan gemuk. Orang sean yang percaya. Bintang iklannya kurus. Coba orang jual obat, pakailah obat itu, kata yang tukang jual obat. Obat apa ya Pak? Obat numbuhkan somet. Yang jualan daan besomet. Orang daan percaya. Maka banyak orang daan tertarik kepada Islam karena bintang iklannya salah. Tapi kalau Islam yang betul, al-Islamu wala yu'la alai. Islamnya tinggi, tidak ada tinggi yang lebih tinggi daripada Islam. Mantap. Tapi kelakuan orang Islam inilah yang membuat orang daan tertarik kadang masuk Islam. Coba kita lihat sejarah. Nabi bagaimana dia daan berdakwah, daan ngomong tapi orang banyak masuk Islam. Nabi itu Pak, tiap kali pagi ke masjid ada orang tukang ludahi. Cuy. Marah ke Nabi, daan senyum Nabi dilihatnya. Pak, kau beludahi salah tempat. Itu palak saya Pak, kata dia. Daan marah Nabi. Isuk Nabi lewat agi di sini. Cuy. Dah Pak, semari dah saya padahkan salah tempat. Daan marah Nabi. Lewat agi pagi ke masjid. Isuk lewat agi Nabi. Yo, tangsian ludahan tuh kata Nabi. Nabi malah bercari, kemana yang biasa meludahi aku? Bertanya lah dengan kawannya, kemana biak yang biasa meludahi saya dari atas Ka'bah sih? Muhammad, kabarnya dia sakit, damam. Oh, damam ke dia. Balik Nabi ke rumah,
diambilnya buah korme, diambilnya susu kambing, dibungkusnya, dipaginya lah rumah orang ye, orang kafir tadi ye. Kata Nabi, permisi, ada orang di dalam. Siapa? Saya Muhammad. Tukaju, Muhammad yang malar kuludahi tiap hari. Jangan-jangan dia nak malas tuh. Mun dia nak malas habis di hujan lokal aku tuh kata itu. Diludahinya. Nak ngape? Kata kawan tadi di luar sinun dekat pasar, katanya kau sakit. Itu saya datang nak jenguk kau. Ini ada saya bawakan kurma, saya bawakan susu kambing. Berharap mudah-mudahan kau sehat. Dibukakanlah oleh orang kafir ya. Nangis dia Pak, nangis. Kenapa? Muhammad, selama aku sakit belum satu orang pun kawanku yang datang nengok aku. Kau yang tiap hari kuludahi, kau dolok melihat aku. Akhlakmu Muhammad bukan main luar biasa. Gimana caranya aku bisa ikut ajaranmu Muhammad? Kata Nabi, gampang, kau ucapkan passwordnya. Apa passwordnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak. Ya kan Nabi Pak Ustadz. Oke, kita turunkan sedikit. Namanya tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, generasi ketiga. Namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Al-Basri itu nama kampung Basrah. Al-Basri nunjukkan dia orang Basrah. Hasan Al-Basri, Hasan orang Basrah. Al-Makki orang Makkah. Al-Misri orang Mesir. As-Sambasi orang Sambas. Al-Galingi orang Galing. Ini dia As-Subruani, dusun Subruan. Hasan Al-Basri tinggal di lereng gunung. Di lereng gunung itu ndak cuma orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Konghucu. Mereka itu tinggal di lereng gunung rumah mereka. Hasan Al-Basri rumahnya di bawah, Yahudi di atas. Satu hari Hasan Al-Basri sakit. Kemana lah Hasan Al-Basri itu, kata kawannya. Dia berkawan dengan Yahudi. Mainlah dia. Dikatuknya, selamat siang Hasan Al-Basri. Siang. Palan bunyi suaranya. Siapa? Kawanmu lah. Dibukakan pintu. Ternyata Hasan Al-Basri sedang sakit. Gimana kabarmu Hasan Al-Basri? Kata kawannya yang Yahudi ini. Aku sakit. Udah berapa lama sakit? Udah seminggu saya sakit. Oh, kata dia, mudah-mudahan cepat sehat ya Hasan Al-Basri. Iya, terima kasih. Lalu ketika dia menjenguk Hasan Al-Basri di rumahnya, nampak di pojok rumah Hasan Al-Basri semacam ember sedang menadah air, nyaluti air. Tahu ke nyaluti? Air gawe macam. Hasan Al-Basri itu air apa? Kata Hasan Al-Basri itu air comberan. Air comberan dari mana? Kau lihat aja lah, kata dia, malas aku nak nyeritakannya. Begitu dilihatnya, ditelusurinya, itu kan saluran comberan dari rumahku masuk ke dalam rumahmu. Dah berapa lama kau salutik gitu Hasan Al-Basri? Kata dia, isruna sanah, 20 tahun. 20 tahun tak suah komplain dengan tetangganya ya Pak. Sampai dia sakit, jenguk Hasan Al-Basri, baru tahu bahwa ia air comberan rumahnya. Meleleh hai mati Yahudi ini. Luar biasa akhlakmu, lambutnya kau, demi anak nyakiti perasaanku. Demi Allah, apa agamamu tuh? Islam. Boleh aku ikut agamamu? Gampang, sebutkan passwordnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Bintang iklannya bagus. Itu kadang-kadang baru nak beda pendapat sikit di masjid dah macam lakum dinukum. Daan senaguran dengan kawan. Ada kawan kita memang daan seagama, tapi mau hidup berdampingan dengan kita. Jangan kita acau, kata Nabi. Apa kata Nabi? Man azazimian pakot azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan orang Islam, fakot azani, sama dia dengan nyakiti aku, kata Nabi. Siapa yang nyakiti aku, akulah lawannya di akhirat nanti. Kecuali kalau kawan ngajak kelahi, musuh usah nak dicari, tapi kalau datang pun usah nak lari. Gitu Pak ajaran Islam. Makanya tujuan utama semuanya ibadah itu ujung-ujungnya adalah akhlak.
Wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, belum beriman, belum beriman, belum beriman. Sampai 3 kali Nabi nyebutkannya. Siapa orang yang tidak beriman? Kalau dia tidur dalam parut kanyang, sementara tetangganya merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Kepedulian kepada kawan. Makanya judulnya, ujung-ujungnya apa? Jujur dalam bermasyarakat. Orang yang cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik dengan sesama manusia, belum terbuka pintu surga sampai dia minta maaf. Pak, minta maaf dengan ibu. Bapak paling banyak salah dengan ibu. Berapa kali bapak mulai ibu? Alasan rapat. Dari mana bang tang lama? Rapat. Baharinya baru balik ke jam 5, ada rapat. Alasannya rapat, padahal jak merapat. Salah satu penghambat, penghalang, tersumbat, kapat rezeki bapak karena suke mulai bini. Paham pak? Kalau bapak suke mulai bini, jangan heran rezeki bapak terhalang dan lancar. Kenapa? Bini yang setia nunggu di rumah dihianati. Bini dah siap setia ngasuh anak, setia nyuci pakaian, makanan dimasakan, dimulai. Allah ndak suke, Allah halangi rezekinya. Jadi minta maaf pak. Pak, minta maaf. Gimana cara minta maafnya Pak Ustadz? Gitu cara minta maafnya. Kalau bapak nak minta maaf dengan bini, pertama pegang tangannya, kedua lihat mukanya, ketiga sabutkan minta maaf, yang keempat sabutkan apa kesalahannya. Bisa dipraktekkan? Pegang tangannya, lihat mukanya, bilang minta maaf, sabutkan kesalahannya. Bisa? Balik dari situ amalkan. Apa? Sana garang-garang wede. Abang nak minta maaf. Pastilah kak dengarkan ceramah tadi. Tang tahu kau dia. Aku pagi juga di. Pegang tangan, dah bang dah. Kak minta maaf. Sabutkan kesalahannya bang. Ini aku sesupan nak madahkannya takut. Takut apa? Takut kau marah. Sabutkan, kata Pak Ustadz, kalau nak minta maaf, pegang tangannya, lihat mukanya, bilang minta maaf, sabutkan kesalahannya. Apa kesalahanmu bang? Tapi aku takut nak nyebutkannya. Sabutkan aja weh. Abang selingkuh di. Apa kata bininya? Dan apa-apa bang, abang selingkuh, namanya juga manusia, melakukan hilaf dan salah. Dan apa-apa abang selingkuh, karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. Dah habis ke waktunya? Dah habis jam 9.46. Bapak minta maaf dengan ibu, ibu minta maaf dengan bapak. Sampai lagi kami minta maaf. Ibu-ibu yang di rumah ada pembantu, minta maaf dengan pembantu. Berapa kali ibu sakiti hati pembantu, ibu ini dasar nak tahu masak. Cobalah ibu masak kata dia. Begitu dia masak pembantu kemasingan, ibu marah. Kebanyakan garam, marah. Dan dibaliknya garam, marah. Ditumpahkannya garam, ngamuk. Minta maaf dengan pembantu di rumah. Ya tapi kan pembantu ya diuji dengan kemiskinan Pak Ustadz. Betul dia diuji dengan kemiskinan. Tapi kita diuji dengan kekayaan. Kasihan kami melihat orang miskin ini diuji dengan kemiskinan. Kata orang miskin, kami lebih kasihan lagi melihat kita. Ngapa dek? Kami diuji dengan kemiskinan, kami lulus. Kita diuji dengan kaya, nak lulus. Petantang petenteng sombong, ngomong melanggap ke atas, hidung picak. Maaf kepada yang picak-picak. Hidung kita gitu kan kita daan pasan. Yang daan pasan usah nak diolok. Jangan ibu ngatakan kasihannya aku dengan ibu iya. Ngapa dek mun pakai masker berlebih tolen. Nak digimanakan udik we ndak mungkin dibalik paku payung di sini. Badan kita pendek, kacik, kulit putih, hitam, itu kita ndak pasan dengan Allah. Malaikat ndak ada masuk ke dalam rahim ibu kita lalu bawa pilihan ganda. Hatoli kau nak suku apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina. Ndak ada.
Saya lahir di suku Melayu, memang udah Allah yang milihkannya. Nggak boleh protes. Ya mun boleh milih, boleh minta, boleh request. Saya request dengan Allah. Ya Allah, lahirkanlah aku macam nak Cristiano Ronaldo. Mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, otot tagap. Ye. Siapa mau pendek kacik hitam hidup lagi? PKI, pendek kacik hitam. Karena kita daan pasan, usah nak kita Allah. Bapak yang kaya-kaya, ibu yang kaya-kaya, usah nak sombong. Allah tidak suka dengan orang sombong. Kami kan kaya Pak Ustadz, kaya sombong. Nabi Sulaiman lebih kaya lagi, tapi tidak sombong. Nabi Sulaiman ya halaman rumahnya sampai emas. Sekaya-kayanya orang Singkawang paling jak giginya emas. Masih ada ke orang gigi emas? Si anak gigi. Adalah ibu-ibu pakai emas sagian banyak di galang tangan beririk. 5 igik jari, 5 igik cincingnya. Jalannya pun dah gaya. Nak pagi dengarkan ceramah, nak pagi meli sayur. Ibu nak ke mana, Bu? Meli sayur. Nyaratkan cincingnya. Lalu dia nak meli sayur, ditunjukkannya dengan yang jual sayurnya. Berapa sayurnya? Kata yang jual sayur 10.000. Tunjukkannya gigi emasnya. Kau emas di tangannya, aku di gigi. Lebih kaya lagi aku dari kau. Bapak ibu yang kaya-kaya kalau sombong hati-hati. Allah tidak suka. Takkan duduk nyantai duduk tiba-tiba rasa karuk badan. Rasa karuk sebelah, stroke ringan, kena stroke ringan. Dibawalah ke dokter. Kata Pak Dokter, Pak, itu bapak kena stroke ringan. Kenapa Pak Dokter? Karena jarang olahraga. Jadi mulai besok bapak harus rajin olahraga. Olahraganya apa? Bapak keliling kompleks dari jam 7 sampai jam 10. Usah nak pakai sandal, pakai katok pendek, usah nak pakai baju. Bayangkan itu. Disuruh keliling kompleks, usah pakai sandal supaya sirkulasi darahnya lancar. Usah nak pakai baju supaya sinar matahari langsung kena kulit. Pakai katok pendek dari jam 7 sampai jam 10. Apa bedanya dengan orang gile? Hei, yang sombong-sombong, hati-hati kita. Allah gampang menghinakan orang yang sombong, gampang. Rumah bagus, sombong, gampang Allah ngambilnya. Emas ibu banyak, simpan di laci, lacinya dikunci. Laci dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran. Selesai. Gampang Allah ngambilnya ya. Ibu, sana sombong ya. Pak Ustadz, orang yang sombongnya yang gimana? Apa ke orang yang sombong yang suka nak ganti oto baru? Bukan. Apa ke orang yang sombong ya orang yang suka nak pakai oto dinas? Bukan. Siapa orang yang sombongnya? 2 cirinya kata Nabi. Pertama, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ibu silakan beli emas tapi usah nak ngine kawan yang dah ante bali. Apa kau? Laki tukang ojek dan ante bali macam nak galangan aku tu je. Laki bukan tukang ojek dan ante bali. Mana kau bali tu segi galang 40 juta, ha? Laki muda ante bali pret. Ia ngine kawan, tak boleh. Itulah orang yang sombong, meremehkan orang lain. Ingat, dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Di kantor-kantor mungkin ada salah dengan kawan, malam itu WA dia, Pak saya minta maaf. Nanti ajak Pak Ustadz nunggu raya minta maaf. Banyak orang sekarang nak minta maaf nunggu raya, padahal malaikat maut datang dan nunggu raya. Lama lah saya mempelajarinya. Kenapa orang di kita kalau nak minta maaf nunggu raya? Ternyata kenapa orang minta maaf nunggu hari raya? Karena hari raya hati orang sedang lembut, hati orang sedang bahagia, makanya mudah dia memaafkan orang. Apa lagi ketika takbiran meleleh air matanya, disialah ibu bapak minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Begitu dia nangis, masukkan tangan. Pak Haji, saya minta maaf. Aku minta maaf juga. Lihat, langsung dia maafkan kan, hari raya. Sampai-sampai utang bapak yang 2 juta pun bisa lunas waktu ya. Cobalah. Bila perlu sebelum dia isuk nak sembahyang raya, WA dulu dia, Pak, bapak sembahyang di mana? Lihat nanti begitu dah nak meleleh matanya, Allahu Akbar, Allah. Pak Haji, saya minta maaf, Pak Haji, saya minta maaf juga. Yang 2 juta gimana Pak Haji? Ambil aja, ambil. Ternyata orang mudah maafkan ketika hatinya sedang lembut. Dahlah, rasanya dah lama ini saya ceramah. Judul ceramah malam hari itu adalah Hikmah Nisfu Sya'ban. Kita sesuaikan dengan momennya aja. Pak Ustaz biar tidak sesuai dengan judulnya. Sesuai. Tawadu artinya tidak sombong. Dah kita bahas kan? Kayak apa lagi? Disiplin. Oh iya jelas, solat itu 5 waktu sehari semalam, lapor kita kepada Allah. Orang yang solatnya batul, dia akan disiplin masuk jam kantor, dia akan disiplin berlalu lintas. Tidak mau dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Solat ngajarkan dia disiplin. Lampu merah berhenti, usah nak lewat. Itu lampu merah tetap jalan juga. Saya lihat ada orang prit, kata polisi. Minggir, siap Pak. SIM ada Pak. STNK punya Pak. Tahu kau lampu merah? Tahu Pak. Kenapa masih lewat? Saya tidak tahu ada Bapak. Disiplinnya cuma karena ada atasan. Kalau ada ibu wali kota disiplin semuanya. Si ibu wali kota, main HP update status. Dan keraja, ingat apapun yang kita kerajakan akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Disiplinnya itu Pak, jangan cuma karena ada atasan. Macam yang lewat lampu merah tadi itu kan karena dia nganggap takutnya cuma ada polisi. Sian polisi lewat dia. Bedose karena ia hak orang nak lewat. Masih diambil juga. Orang yang sholatnya bagus, betul, dia akan disiplin dalam berakhlak. Terus terakhir, oh sabar, jelas sabar. Bapak kalau sholat zuhur belum 4 rakaat mau nak berhenti? Aduh hasil kampak tuh kata dia sembahyang 3 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat aja lah. Dan sabar, jangan berhenti sholat zuhur 4 rakaat sebelum selesai 4 rakaat. Sabar. Sabar ya Pak Ustaz. Inilah banyak orang salah mengartikan sabar. Diartikannya sabar ya diam dan membuat apa-apa salah. Pak, binimu dilarikan orang. Sabar. Anakmu nunui anak perkosa. Sabar. Ia bukan sabar, dia bodoh. Sabar itu al-khuruj minal masyaqqat, ada usaha, ada upaya. Lalu apa lagi? Jujur. Bapak sembahyang seorang di rumah dengan sembahyang di masjid, zuhur sami-sami 4 rakaat atau mau korupsi di rumah? Sembahyang di rumah si orang melihat tuh serakaat aja. Mau? Harus jujur. Biar ndak ada orang yang lihat, ada dia yang melihat. Sampai dia la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia yang ndak ngantuk, dia yang ndak tidur selalu ngawasi kita. Makanya harus jujur. Ndak berani nak nganak korupsi, ndak berani nak makan yang bukan haknya. Kenapa? Ada Allah yang melihat. Kau ngapain tang korupsi? Anak apa? Ngapain dia tang anak apa? Allah kan melihat. Allah lihat dia ndak heboh. Mana ada orang sekantor yang tahu, baru heboh. Allah pun digayakannya juga. Jujurlah padaku, kata Padi. Laka yang terakhir udah jujur dalam bermasyarakat. Ujung-ujungnya ibadah nih Pak, sebenarnya kepedulian sosial. Puasa sebulan penuh, ujung-ujungnya bayar zakat, kepedulian. Salat akhirnya ujungnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Peduli tetangga kerek kanan. Jangan sampai bapak ndak peduli. Lalu apa lagi? Haji kalau kita kan nak dam, bayar potong kambing, disedekahkan ke fakir miskin, sosial, kepedulian lagi. Semuanya tujuan ibadah ujung-ujungnya adalah akhlak. Betullah kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.
aku diutus ke dunia cuma untuk satu tujuan, menyempurnakan akhlak. Bapak dan perlu ceramah, cukup berakhlak bagus, jadi bintang iklan yang bagus, insya Allah orang akan tertarik kepada Islam. Tapi kalau kelakuan jahat, suka nak ngomongkan orang, suka nak begosip, di Singkawang yang suka begosip, ya bapak-bapak, ibu-ibu jarang kan? Jarang ketinggalan. Maka dengan menjadi bintang iklan yang bagus, insya Allah banyak orang akan tertarik untuk masuk Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini nampaknya dah melanggar kode etik. Udah jam 10 kurang semenit. Tadi berarti ceramahnya udah berapa lama nih Pak? 40, 50, berarti 80 menit saya berdiri. Bantar ke lama? Agak ke? Yo, nak nyiksa saya. Dikiranya ceramah gampang kalau ya. Coba lihat saya diri tuh udah beberapa kali golek-golek tuh nahan kaki ya. Kaki nahan berat badan, tangan siau laya, utak mikir, mulut ngerauk, urat tigik betimbulan. Udah 80 menit, age. Model gaya di nyuruh ustaz cepat mati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu wali kota beserta pejabat yang lain, kalau selama 80 menit ini ada ucapan omongan saya yang tidak berkenan di hati atau menyinggung perasaan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu maafkan saya? Dah laka. Dah minta maaf. Karena nanti kalau tidak minta, Pak Ustadz nih ceramah tentang minta maaf, dia sendiri tidak minta maaf. Saya di mana-mana minta maaf. Saya dosen, ngajar 8 kelas, 1 kelas 30 orang, 3 kali 8 240. Setiap akhir perkuliahan saya selalu katakan, ini adalah kuliah terakhir kita. Kalau selama ngajar ada hilaf salah saya, tolong dimaafkan. Saya minta maaf. Di situ saya pun setiap kali ceramah selalu saya sampaikan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum laka. Ya contoh aja. Saya ini gimana ya, kalau ceramah ini sebenarnya banyak kengariknya Pak. Kenapa ngarik? Laka ceramah langsung Allah tes. Berapa kali saya ceramah langsung Allah tes. Pernah ceramah tentang sabar, balik dari ceramah pakai motor, karena pancitik pakai oto. Kajar, belum tahu dia ustadz di pancitik nih. Kajar, kata kawan di belakang tapuk, Pak Ustadz, apa? Tadi ceramahnya tentang sabar. Oh astagfirullahaladzim. Anjadi lagi nak marah, sabar. Pernah ceramah tentang sedekah, sedekah. Sekali balik dari ceramah, ibu-ibu, Pak Ustadz bagusinyan, kata dia sorban Pak Ustadz, boleh ke minta untuk laki saya? Astagfirullah. Nah, itu dah kanak bari, itu 2 igik takut saya kanak minta. Ceramah tentang sedekah. Agi ceramah tentang minta maaf. Dah, itu baliknya kanak tes lagi. Takutnya gaya. Pernah saya ceramah tentang minta maaf, baliknya kanak tes lagi. Mundurkan oto, tertabrak ke motor orang lagi parkir. Minta maaf saya Pak, langsung dites oleh Allah Pak. Jadi sebenarnya takut saya ceramah di situ. Jadi ceramahnya tentang nisfu Sa'ban aja lah, biar dan kena tes balik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi udah dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usaha nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, tapi saya ustadz es krim, lembut, sejuk dan manis. Gimana Bu? Bagus ke ceramah saya? Jarang ada ceramah bagus gitu. Ada sih ada, tapi jarang. Makanya nyari penceramah harus tanya-tanya dulu. Usah nak asal ada orang berjanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang gasaknya dukun santet. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Ikan ruan, ikan sangat, ikan batok, ikan kali, ialah nama-nama ikan. Beli keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.